Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang perpustakaan. Jika di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang kelas diagramnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kodenya dalam bentuk Java. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya memiliki kelas koleksi sebagai kelas induk. Lalu ada kelas buku, kelas majalah, kelas koran, dan kelas cakram digital. Di sini kita membuat kelas abstrak, yaitu kelas koleksi yang akan dipakai menjadi kelas induk. Maka kita jadikan abstrak. Lalu di sini terdapat metode koleksi dan metode void abstract display. Karena nanti ini akan di inheritance oleh kelas buku, majalah, koran, dan cakram digital. Lalu di sini untuk mengambil nilai-nilainya kita menambahkan metode get untuk mengambil nomor koleksi, nama, penerbit, tanggal terbit, jenis, dan status. Seperti yang sudah dijelaskan dalam variabel juga di sini bersifat protected. Lalu pada kelas buku, pada kelas anak-anaknya buku, majalah, koran, dan cakram digital sama, namun hanya yang di sini saja berbeda dan void display. Karena kita ingin menginheritance dari kelas koleksi, maka kita akan gunakan extend koleksi untuk menginheritance-nya. Sama saja seperti majalah, koran, dan cakram digital. Nah, di sini kita menginheritance kelas komparatornya menggunakan super untuk mengambil parameter sebelumnya yang terdapat pada kelas koleksi. Lalu kita tambahkan parameter yang telah dibuat di kelas buku ini. Setelah itu kita menginheritance method display yang terdapat pada kelas koleksi sebelumnya, yaitu abstract void display. Metode abstrak ini diharuskan untuk diturunkan kepada kelas anaknya. Lalu kita menggunakan method override di sini untuk mengambil metode display pada kelas koleksi. Lalu kita ubah isinya menjadi seperti ini. Nantinya ini akan menjadi output atau keluaran untuk menampilkan data dari objek koleksi, yaitu buku, majalah, koran, dan cakram digital. Seperti sebelumnya kita juga membuat metode get untuk mengambil datanya. Lalu sama saja di sini untuk majalah, koran, dan cakram digital. Sini menggunakan private, kita tambahkan private nomor edisi dan jenis terbit. Voidnya juga sama saja. Koran juga sama saja, private string. Lalu kita extend koleksi sama saja, extend koleksi. Jenis media kita buat getnya juga di sini. Lalu kita masuk ke kelas open library. Di sini kelas koleksi melakukan agregasi kepada kelas open library. Menggunakan array list koleksi. Di sini terdapat metode add koleksi yang inputnya adalah koleksi itu sendiri untuk menambahkan objek koleksi ke dalam array list. Lalu di sini ada display buku untuk mengambil data buku, display majalah, display koran, dan display cakram. Sebentar. Seperti dijelaskan sebelumnya, di dalam kelas buku dan kelas anak-anak lainnya terdapat metode display. Di sini kita bisa memanggilnya koleksi.display. Nah, lalu di sini seperti dijelaskan di diagram lagi, kelas diagram sebelumnya. Di sini juga saya memiliki metode compare untuk mengurutkan dengan input pilih urut, compare title dan compare novel.
Di compare title dan compare no call ini kita mengimplementasikan sebuah interface bawaan dari Java, yaitu komparator, yang di sini menggunakan kelas koleksi sebagai urutannya. Lalu kita override dari interface bawaannya Java, yaitu komparator yang bernama public integer compare. Di sini kita mengurutkan dengan cara integer.compare, mengurutkan tipe data integer yaitu nomor koleksi yang tipe datanya integer dalam kelas koleksi sebelumnya. Lalu di sini kita mengurutkan atau mengcompare, membandingkan string, yaitu string nama yang terdapat pada kelas koleksi. Di sini kita mengcompare get nama, compare to get nama. Lalu kita menjalankannya dalam kelas main.java untuk mengimplementasikannya. Di sini saya sudah membuatkan objek dummy supaya kita tidak menginputnya lagi lama-lama. Tapi bisa kita coba nanti add-nya. Sini rantis juga. Jika kita jalankan, di sini kita memanggil kelas kelas open library untuk bisa digunakan. Nah, di sini kita mencoba menjalankan program yang sudah kita buat tadi. Karena tadi sudah ada data dummy, sekarang kita coba dari display dulu. Kita ingin menampilkan sebuah objek dari majalah, koleksi majalah. Apakah ingin diurutkan? Kita coba yang tidak mengurutkan dulu. Begini urutannya: nomor koleksi 2, baju baru, celana baru. Oh, jangan ini. Kita ingin mengurutkan koran saja. Nomor koleksi 3, kelakuan nama korannya kelakuan tikus. Nomor koleksi 7, namanya corona musnah. Lalu kita ingin mengurutkan objek koleksi koran, diurutkan berdasarkan nama. Nah, jika diurutkan, maka urutannya akan seperti ini berdasarkan nama, yaitu dari huruf awalnya yaitu C dan K kita urutkan. Lalu di sini kita akan mencoba menambahkan objek koleksi. Apa yang ingin ditambahkan yaitu majalah. Masukkan nomor koleksi, misalkan nomor koleksinya 89, judulnya lompat, pihak penerbitnya Poli, tanggal terbitnya 20, statusnya ada rusak, ada statusnya, nomor edisinya 7, jenis terbitnya bulanan. Lalu kita display lagi di sini majalah tidak diurutkan. Nah, hasil inputan kita tadi telah masuk ke dalam array list dan telah ditampilkan di sini. Mungkin sekian pembahasan dari perpustakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.